34. Tinggal bersama lagi. Selesai makan, Yasmin pergi ke kamar mandi. Ia ingin mandi dan membersihkan diri. Sebab tadi saat bangun tidur, langsung makan-makan aja. Padahal ia juga belum sikat gigi dan cuci muka. Yasmin seperti ini karena kesadarannya belum terkumpul sepenuhnya. Sepertinya sisa-sisa mabuk semalam masih ada. Selesai mandi, Yasmin memakai abayanya. Setelah ini, ia ingin pergi ke bawah dan memasak untuk suaminya. Sebab ia tahu nanti siang Ihsan akan pulang ke rumah. Dengan percaya dirinya Yasmin menuruni anak tangga. Namun baru setengah perjalanan. Langkahnya terhenti karena teringat sesuatu. Ia menyipitkan mata dan kepalanya pun terlihat memiring. Kok, aku bisa ada di rumah ya? Perasaan kemarin aku pergi deh sama teman-temanku. Kenapa sekarang aku ada di sini lagi? Apa kemarin hanya mimpi ya? Atau malah hari ini yang mimpi? Yasmin bergumam sendiri, lalu ia mencubit tangannya. Oh, sakit. Pekiknya. Kalau ini bukan mimpi, lalu kemarin apa? Yasmin kembali naik ke atas. Ia memeriksa ponselnya, dan di sana memang ada pesan WhatsApp, serta panggilan keluar dari teman-temannya. Yasmin membekap mulutnya sendiri. Aduh, bisa mati aku. Om Ustadz pasti marah kalau tahu kemarin aku mabuk-mabukan. Kini Yasmin hanya terdiam mematung di tempat tidur. Ia tidak jadi pergi ke dapur, karena ia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Yasmin takut, jika orang rumah tahu semalam ia mabuk, gadis itu takut diceramahi. Ia ingin memastikan dulu pada Ihsan, apa yang terjadi semalam. Saat istirahat mengajar, Ihsan pergi ke asrama, lalu membereskan semua barang-barangnya. Senyuman pun terus mengambang di bibirnya. Walaupun ada rasa kecewa pada Yasmin, karena ia pergi ke klub malam lagi. Namun Ihsan juga merasa senang, sebab ia sudah tahu perasaan istrinya kepada dirinya. Ihsan yakin benih-benih cinta sudah mulai tumbuh di hati Yasmin. Assalamualaikum Ustadz. Sapa seseorang dari depan kamar Ihsan, sebab ia tidak menutup pintu asrama itu. Waalaikumsalam, Ustadz Azmi masuk, sahut Ihsan. Tanpa ragu-ragu, Ustadz Azmi pun langsung melangkah masuk, sebab ia memang setiap hari main ke sini untuk menemani Ustadz Ihsan yang kesepian. Kok parking Teds? Tanya Azmi. Iya, insya Allah mulai hari ini aku mau balik lagi ke rumah, sahut Ihsan, yang masih melipat pakaiannya yang baru kering. Alhamdulillah, berarti udah baikan sama Yasmin. Ustadz Azmi tahu jika Ihsan dan Yasmin sedang tidak baik-baik saja, sebab Ihsan memang bercerita kepada Azmi. Tapi ia tidak menceritakan detail masalahnya. Ihsan memang suka curhat pada Azmi, karena laki-laki itu adalah sahabatnya sejak kecil. Gak juga sih, tapi aku sih sudah yakin aja, istriku sudah gak marah lagi. Mulut Ihsan berkata yakin, namun hatinya bertanya-tanya. Bagaimana jika perkataannya kemarin hanya karena pengaruh alkohol aja, dan bukan dari hati batinnya? Ihsan jadi ragu. Ia takut kepedean, dan takut Yasmin memintanya pergi lagi. Tapi jika diingat-ingat, lagi akhir-akhir ini Yasmin sudah banyak berubah. Pokoknya kali ini modal bismillah aja, pikirnya. Kalau diterima, ya alhamdulillah. Tapi kalau ditolak lagi, ya berarti harus bersabar lagi. Sampai nanti akan indah pada waktunya. Oh gitu, aku jadi kesepian dong Ustadz. Gak ada teman lagi. Lenyek Azmi seperti anak kecil. Alah kamu ini, orang sehari-hari juga kita sama-sama ngajar di sini, masih bisa ketemu juga tiap hari, sahut Ihsan gemas. Azmi terkekeh. Iya juga sih, tapi pas malam jadinya kesepian, gak ada teman tidur, sahutnya lagi. Azmi memang hampir setiap malam numpang tidur di asrama Ihsan, sebab ia ingin mengenang masa-masa waktu mereka mondok dulu. Saat ini Azmi tinggal di asrama pondok ini juga, makanya ia sangat senang saat tahu Ihsan juga tinggal di asrama pondok beberapa waktu lalu. Laki-laki itulah yang selalu menemani Ihsan kala kesepian. Makanya nikah Teds, biar ada temannya tidur, biar ada yang bisa dipeluk. Ledek Ihsan. Ah, Ustadz sendiri aja sudah nikah, masih tidur sendiri seperti ini, masih kedinginan tiap malam. Ledek Azmi tidak mau kalah. Ini kan hanya sementara. Tapi mulai malam ini, aku tidur sama bidadari lagi.
dan gak akan kedinginan lagi. Timpal Ihsan bangga. Selesai mengajar, Ihsan kembali ke rumah, sudah dengan kopernya. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia mengucapkan salam, lalu masuk dan langsung menuju dapur. Karena biasanya di jam makan siang, Yasmin berada di dapur. Ihsan memandang semua orang yang ada di meja makan. Di sana hanya ada Umi, Abah, Agil, serta Elvira. Yasmin mana, Mi? Tanya Ihsan sambil celingukan. Yasmin gak ada di sini, nak. Dari tadi dia belum ada ke bawah. Sahut Umi Arfah. Apa Yasmin masih tidur ya? Batin Ihsan. Ya sudah, Mi. Bah, kalau gitu aku ke kamar dulu. Ihsan langsung menaiki tangga. Tidak lupa ia membawa kopernya naik ke atas. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Yasmin, sayang ini bang. Ucap Ihsan dari depan pintu. Ceklek. Yasmin membukakan pintu kamarnya. Melihat Ihsan yang ada di sana, ia langsung meraih tangan Ihsan dan mengecup punggung tangan itu. Yasmin sudah mulai terbiasa mencium tangan Ihsan, jadi setiap kali bertemu suaminya. Ia selalu melakukan itu, tanpa diminta, apalagi dipaksa seperti biasanya. Kamu kok gak ke bawah sayang? Tanya Ihsan. Sembari duduk di kasur, tepat di sebelah Yasmin. Yasmin menggeleng pelan. Kamu gak lapar? Tanya Ihsan lagi. Lapar om, tapi apa sayang? Tanya Ihsan lembut, sembari mengelus kepala Yasmin. Yasmin menunduk dalam. Aku takut, Om Ustadz. Takut kenapa? Aku takut orang yang ada di rumah ini marah sama aku. Lirihnya. Oh, karena kejadian semalam. Sindir Ihsan tanpa dosa. Deh. Yasmin mendelik. Ia menundukkan wajahnya semakin dalam. Entah kenapa, saat ini gadis itu merasa bersalah karena mabuk-mabukan semalam. Biasanya dia tidak seperti ini, mau mabuk tiap hari juga gak merasa berdosa. Ihsan meraih tangan Yasmin, lalu menggenggamnya. Ia dapat merasakan tangan Yasmin yang dingin, sebab saat ini Yasmin merasa ketakutan. Sayang, abang mau nanya, kenapa kemarin kamu pergi gak minta izin dulu sama abang? Apa ada yang membuli kamu? Tanya Ihsan curiga. Maaf Om Ustadz, kemarin aku hilaf. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ihsan tersenyum. Ia senang karena Yasmin menyadari kesalahannya. Sayang, abang tanya sekali lagi. Apa ada yang membuli kamu? Yasmin mengangguk pelan. Siapa? Tanya Ihsan, dengan nada yang mulai meninggi. Dari semalam ia sudah sangat marah. Jika benar ada yang berani membuli istrinya. Ia berjanji akan memberikan hukuman yang setimpal, jika si pembuli itu santri di sini. Sudahlah Om Ustadz, lupain aja. Yasmin takut melihat wajah suaminya yang memerah. Jadi ia lebih memilih untuk tidak membahas hal itu. Lagi pula, ia juga bukan wanita lemah, yang suka mengadu ke orang lain. Jika dibuli, gak bisa Yasmin, aku harus tahu. Siapa yang berani membuli istriku? Hatiku sakit Yasmin, melihat kamu semalam. Lirih Ihsan. Sudahlah Om, aku rasa Om Ustadz tidak perlu tahu. Lain kali kalau dibuli lagi, aku akan lawan kok. Ucap Yasmin meyakinkan Ihsan. Tapi sayang, abang gak mau ini terjadi lagi sama kamu. Abang takut kehilangan kamu. Kali ini Ihsan langsung memeluk erat tubuh Yasmin, dan ada air mata yang menetes di pipinya. Ia tidak sanggup jika mengingat kejadian semalam. Ke-35, mondok di luar negeri. Yasmin membalas pelukan suaminya. Bahkan ia mengelus lembut punggung Ihsan. Ia ingin membuat lelakinya itu tenang. Om Ustadz, gak marah sama aku? Tanya Yasmin setelah pelukan itu terlepas. Abang marah sayang. Abang juga kecewa sama kamu. Jawab Ihsan, tapi ia menatap lembut wajah istrinya. Aku minta maaf ya Om Ustadz. Ucap Yasmin lalu menunduk lagi. Entah sudah berapa kali ia meminta maaf pada Ihsan. Abang, sudah memaafkan kamu sayang, tapi kamu juga harus meminta maaf sama Allah ya. Jangan cuma minta maaf sama abang. Yasmin mendongak menatap Ihsan. Gimana caranya? Tanya Yasmin polos. Caranya kamu harus sholat, dan selalu berdoa meminta pengampunan sama Allah, dan kamu juga harus bertaubat. Jangan pernah mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Jelas Ihsan sabar.
Ia sudah terbiasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini dari mulut Yasmin. Baik Om Ustadz, setiap kali sholat, aku akan selalu berdoa dan meminta pengampunan kepada Allah. Ya udah sekarang kita ke bawah yuk makan. Ajak Ihsan. Yasmin menggeleng. Aku gak mau Om Ustadz. Aku takut. Umi sama Abah marah. Sayang Umi sama Abah itu gak pernah marah. Paling mereka akan memberikan nasihat yang baik untuk kamu. Jadi kamu gak perlu takut ya. Tapi Om Ustadz, aku malu. Keluh Yasmin lagi. Udah sayang gak apa-apa. Kan ada abang yang nemenin kamu. Kamu di bawah gak sendiri. Yasmin masih menggeleng. Ia malu pada orang rumah. Karena ketahuan melakukan perbuatan dosa lagi. Ayolah sayang. Abang lapar banget nih. Masa kamu gak mau temenin suami kamu makan? Lengek Ihsan. Yasmin mendesah panjang. Tapi ia tidak tega menolak ajakan suaminya. Ya udah kita ke bawah. Ucapnya. Lalu memakai hijabnya, dan langsung turun ke bawah bersama Ihsan. Sesampainya di dapur, Ihsan meminta Yasmin untuk duduk di kursi sebelahnya. Ia pun mengambilkan makanan untuk Yasmin, sementara Yasmin hanya diam sambil menunduk, karena di sana ada Umi, Abah, Agil, dan Elvira. Mereka semua makan tanpa berbicara. Yasmin yang biasanya banyak tingkah itu, makan dengan kalem sambil menunduk. Ia benar-benar tidak berani menatap orang lain. Setelah selesai makan, seperti biasa Yasmin membantu membereskan semuanya. Yasmin ayo sini. Panggil Ihsan, saat Yasmin ingin menaiki tangga. Yasmin menoleh pelan. Ternyata dugaannya benar. Di ruang tamu itu, mereka semuanya sudah berkumpul seperti biasa. Tapi kali ini Pak Kiai juga ikut duduk di sana. Aduh, sepertinya aku mau diinterogasi. Gumam Yasmin dalam hati. Entah kenapa ia sangat takut pada keluarga Ihsan. Padahal biasanya ia tidak pernah takut kepada orang tuanya sendiri. Karena Yasmin hanya diam mematung. Akhirnya Ihsan berdiri dan menarik Yasmin agar ikut duduk di sana. Entah kenapa kali ini, Yasmin merasa tidak punya muka untuk berada di tengah-tengah mereka semua, padahal biasanya ia tidak pernah memiliki rasa malu sedikit pun. Yasmin, Abah mau bicara sama kamu. Ucap Pak Kiai memecah keheningan. Deh. Yasmin meraih tangan Ihsan dan menggenggamnya erat. Ia seperti mencari perlindungan dari suaminya. Silakan Bah. Jawabnya gugup. Ihsan dapat merasakan tangan istrinya itu tiba-tiba dingin dan meremes-remes jemari Ihsan. Ia pun mengelus lembut tangan Yasmin agar gadis itu tidak terlalu gugup. Abah mau tanya nah, kemarin apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suamimu? Tanya Pak Kiai. Maaf Bah, kemarin aku hilaf. Mohon maaf sebelumnya Yasmin. Saat ini kamu sudah menjadi seorang istri, alangkah baiknya, sebelum pergi keluar rumah. Kamu harus meminta izin terlebih dahulu kepada suamimu. Jika kamu keluar rumah tanpa seizinnya, kamu berdosa nak. Terang Pak Kiai, tapi dengan nada lembut. Agar Yasmin tidak merasa dimarahi. Yasmin hanya mengangguk. Iya Bah, Yasmin sudah meminta maaf kok, sama aku. Sahut Ihsan. Kata Pak Satpam, kamu kemarin berlari keluar pondok sambil menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang menyakiti kamu? Pak Kiai berbuat seperti ini, bukan untuk memojokkan atau menyalahkan Yasmin. Hanya saja mereka ingin mencari tahu, apakah terjadi pembulian di pondok pesantren ini. Yasmin menggeleng. Sayang, kamu cerita aja, siapa yang sudah membuli kamu? Pinta Ihsan. Gak ada kok, mungkin kemarin aku hanya emosi aja. Sahut Yasmin lagi. Ia tidak tahu, jika Agil dan Ihsan sudah mendengar penjelasan Yasmin. Kenapa dia pergi kemarin? Hanya saja dia menjelaskan dalam keadaan mabuk. Yasmin pun tidak mungkin menjelaskan semuanya dalam keadaan sadar seperti ini. Ia yang seperti jagoan itu, gengsi mengadu hanya karena dibuli. Jika mengadukan pembulian itu pada orang lain, ia merasa tidak punya harga diri. Terus kenapa kemarin kamu pergi sambil menangis? Tanya Pak Kiai lagi. Aku cuma ngerasa nggak pantas aja jadi istrinya Om Ustadz Bah. Lirih Yasmin. Pak Kiai menatap serius Yasmin. Apa ada yang bilang seperti itu kepada kamu? Yasmin menggeleng cepat. Tidak ada Bah, tapi aku sadar diri aja.
Di sini banyak para santriwati yang cantik-cantik dan juga berilmu. Sepertinya mereka lebih pantas untuk menjadi istri Om Ustadz. Jelas Yasmin. Pak Kiai menautkan alisnya. Apa maksud kamu Yasmin? Kemarin aku lihat Om Ustadz dikasih boket sama murid-muridnya. Mereka cantik-cantik dan pastinya pinter-pinter kan? Ihsan mendelik dan langsung menatap Yasmin. Sayang jangan bilang kemarin kamu cemburu. Tanya Ihsan setelah meledek. Aku gak cemburu. Aku cuma gak suka aja kalau ada orang yang sempurna mendekati Om Ustadz. Aku jadi sadar diri aja. Siapa aku? Ibaratnya mereka itu berlian. Sedangkan aku cuma batu biasa di kubangan lumpur, yang bau dan gak berharga. Semuanya mengulum senyuman. Mereka sudah dapat menebak gadis itu cemburu. Itu memang salah satu alasan Yasmin. Kenapa lemah saat dibully kemarin? Karena ia sudah berkecil hati saat melihat Ihsan didekati wanita lain. Yasmin, batu biasa juga bisa jadi berlian kok. Asalkan kamu tidak mengotori diri kamu lagi dengan perbuatan dosa. Dan kamu terus membersihkan diri dengan cara bertaubat. Jelas Ihsan. Gitu ya Om, tapi aku gak seperti mereka yang sekolah di pondok pesantren, dan ada yang bilang kalau mau setara dengan pasangan, maka harus menyimbangi semuanya, mulai dari akhlak, pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi kita nggak setara Om Ustadz. Aku cuma lulusan SMP. Lah Om Ustadz lulusan luar negeri, S2 pula. Aku juga nggak berakhlak mulia seperti Om Ustadz. Terlebih lagi, aku juga berasal dari keluarga yang tidak baik. Sedangkan Om Ustadz adalah putra seorang kiai. Ucap Yasmin sedih. Yasmin, apa kamu ingin mondok juga di luar negeri seperti Ihsan? Tanya Pak Kiai serius. Yasmin langsung berbinar. Mau bah? Aku juga mau belajar ilmu agama di negeri orang. Abah bisa aja nyekolahin kamu di luar negeri, seperti Ihsan dulu. Tapi apa kamu siap berpisah lama dari suamimu, dan kamu pulang paling 2 tahun sekali? Deh! Jantung Ihsan hampir melompat. Abah aku gak mau jauh-jauh dari Yasmin. Aku gak sanggup. Pokoknya aku gak ngizinin dia sekolah di luar. Protes Ihsan tegas. Sementara Yasmin hanya diam. Kalau boleh jujur, ia juga tidak bisa jauh dari Ustadz tampannya itu. Berjauhan 1 hari saja. Ia sudah rindu setengah mati. Bagaimana kalau 2 tahun? San, istri kamu itu mau menuntut ilmu loh. Harusnya kamu senang. Bukan malah menghalanginya seperti ini. Goda Agil. Ihsan memicingkan mata. Tapi kalau mau menuntut ilmu tidak usah jauh-jauh. Belajar sama abang aja ya sayang. Bujuk Ihsan. Tapi aku mau kayak Om Ustadz. Biar gak direndahin lagi. Sahutnya. Tapi sayang. Usiaku sudah tua. Kalau kamu masuk pesantren lagi dari awal sampai lulus, lalu kamu kuliah, sampai S2 aku harus nunggu berapa lama? 10 tahun aja masih gak cukup aku gak ngizinin. Bisa-bisa nanti aku sudah jadi kakek-kakek kamu baru pulang. Ucap Ihsan dengan wajah paling melas. Mana sanggup jika ia harus menunggu puluhan tahun lagi, keburu tua baru bisa hidup bersama. Takut keburu expired ya? Canda Agil lagi. Orang-orang pada serius ia malah bercanda, untuk mencairkan suasana. Mas, keluh Ihsan, sembari melotot ke arah Agil. Tapi aku mau Om Ustadz. Aku pingin kita setara. Ucap Yasmin tidak kalah melas. Wajah Ihsan sudah memerah. Ia ingin menangis. Jika Yasmin benar-benar disekolahkan di luar negeri, Ihsan pasti akan nangis sambil guling-guling. Yasmin, Abah sangat senang dengan keinginan kamu ini. Tapi kamu juga tidak boleh menuntut ilmu tanpa ridho dari suamimu nak. Nanti ilmunya gak berkah. Kalau kamu memang benar-benar ingin, maka kamu harus bisa mendapatkan ridho dari suamimu. Timpa Pak Kiai lagi. Yasmin menatap Ihsan penuh harap. Om Ustadz, boleh ya? Lenyeknya memelas. Ihsan hanya membalasnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ke-36, diizinkan menikah lagi. Om Ustadz please. Lenyek Yasmin lagi. Namun Ihsan hanya diam 1000 bahasa. Sepertinya untuk masalah satu ini, Ihsan tidak bisa dinego. Nak sebaiknya ini kalian bicarakan dulu berdua. Karena ini bukan keputusan yang mudah. Ihsan pasti butuh waktu untuk berpikir. Ucap Umi Arfah. Ya udah Mi, nanti kalau sudah ada keputusannya, aku akan kasih tahu Umi dan Abah. Sahut Yasmin pasrah.
Lalu ia menarik tangan Ihsan dan mengajaknya ke kamar. Mereka menaiki anak tangga, berbarengan dengan Agil dan Elvira. San, sebaiknya kamu izinin aja Yasmin untuk menuntut ilmu ke sana, agar dia lebih mengenal ilmu agama. Ucap Agil setengah meledek Ihsan. Iya nih Om Ustaz, harusnya senang aku mau mondok, kok malah kayak gini sih? Celetuk Yasmin dengan wajah ditekuk. Ihsan memicingkan matanya ke arah Agil. Mas jangan manas-manasin gitu dong. Tegurnya. Agil hanya terkekeh melihat wajah Ihsan yang nelangsa. Ihsan buru-buru menarik Yasmin ke kamar karena takut Agil semakin mengompor-ngompori istrinya. Om Ustadz kenapa sih? Susah betul buat bilang iya aja. Gerutu Yasmin lagi setelah mereka duduk di kasur. Ihsan mengusap wajahnya kasar dan mengambil nafas panjang. Yasmin, aku mau tanya sama kamu. Apakah kamu siap jika harus berjauhan dengan aku dalam waktu yang lama? Tanya Ihsan, seraya menatap lekat mata Yasmin. Yasmin yang ditatap malah membuang muka. Ia tidak sanggup mentap mata Ihsan yang terlihat sedih. Aku siap kok Om Ustadz. Aku bisa kok hidup sendiri tanpa Om Ustadz. Aku kan wanita tangguh. Jadi Om Ustadz tidak perlu meragukan aku. Sahut Yasmin terdengar yakin, padahal di dalam hatinya ia juga ragu. Seketika Ihsan langsung lemas mendengar jawaban Yasmin. Ia berharap Yasmin akan menjawab tidak. Tapi jawabannya malah seperti ini, sangat di luar ekspektasi. Inilah yang dinamakan luka, tapi tak berdarah. Tapi aku tidak bisa jauh-jauh dari kamu Yasmin. Aku butuh kamu untuk menemani hari-hariku. Aku butuh seorang istri yang selalu ada dalam suka maupun duka. Wajah Ihsan terlihat memelas. Tapi aku ingin seimbang dengan Om Ustadz. Aku insecure. Dengan susah payah, kata-kata itu akhirnya lolos dari mulut Yasmin yang super gengsi. Yasmin, aku tidak memperdulikan itu semua. Aku tidak peduli kamu berasal dari mana. Dari keluarga seperti apa. Aku tidak peduli semua latar belakang kamu. Aku mencintaimu apa adanya. Ana uhibbuka fillah Yasmin. Aku mencintaimu karena Allah. Bukan karena hal lain. Jadi aku mohon, kamu buang rasa itu jauh-jauh sayang. Dengan kamu menjadi istri yang baik saja. Menurut aku kita sudah seimbang. Lagi pula aku tidak pernah memandang rendah orang lain. Semua manusia itu sama sayang. Yasmin memberanikan diri, memandang wajah suaminya. Tapi Om Ustadz, aku tidak berilmu. Aku hanya seorang pendosa hebat. Aku tidak pernah belajar di pesantren, seperti Om Ustadz. Mau dilihat dari sisi manapun, mau dilihat dari pucuk Monas sekalipun, tetap terlihat perbedaan kita sangat jauh. Kita tidak seimbang. Entah dapat hidayah atau apa, Yasmin benar-benar merendahkan dirinya. Padahal biasanya gadis itu sangat angkuh dan percaya diri. Kini Ihsan meraih tangan Yasmin dan menggenggam erat tangan itu. Sayang asalkan kamu tahu, Allah lebih suka dengan seorang pendosa yang bertaubat daripada orang alim yang sombong. Jadi jika ada orang yang berilmu memandang kamu seperti itu, maka mereka tidak lebih baik dari kamu. Bisa jadi kamu yang lebih baik dari mereka. Jelas Ihsan. Gitu ya Om Ustadz. Tapi belum selesai Yasmin berucap, Ihsan sudah menempelkan jarinya di bibir Yasmin. Sudah sayang, kamu jangan merasa rendah lagi. Dengan kamu mau bertaubat dan memperbaiki diri seperti ini saja, itu sudah sangat luar biasa. Jadi kamu jangan merendahkan diri kamu lagi ya. Yasmin mengangguk, tapi ada rasa kecewa di hatinya, karena Ihsan tidak mengizinkannya menuntut ilmu. Setelah Yasmin tenang, Ihsan beranjak ke kamar mandi. Ia mencuci muka, sikat gigi, lalu berwudu, karena ia harus mengajar lagi. Ceklek. Ihsan keluar dari kamar mandi. Ia memakai lagi kopiah, serta sorbannya di depan cermin. Yasmin curi-curi pandang. Ia ingin menatap wajah Ihsan yang menggunakan sorban. Menurutnya, ketampanan Ihsan bertambah berkali-kali lipat kala ia mengenakan sorban. Tapi tidak berani menatapnya terang-terangan, takut Ihsan berpikir macam-macam. Sayang, abang pergi ngajar dulu ya. Ucap Ihsan pamit. Iya Om Ustadz. Jawab Yasmin sambil menunduk. Padahal dalam hatinya berterik-terik, ingin menatap lama-lama wajah tampan itu. Mereka tidak bersalaman, karena Ihsan sudah berwudu
Dan waktu mengajarnya sudah mepet, jadi ia tidak sempat lagi berwudu di pondok. Di sore hari, Ihsan lanjut mengaji. Yasmin pun sudah siap dengan abaya, serta hijab syarinya. Seperti bisa ia ingin mengaji. Ia berjalan menuju masjid, dengan langkah yang penuh semangat. Padahal kemarin semangatnya sudah patah, tapi hari ini semangat itu kembali membara. Karena ia sudah berjanji akan bertaubat, dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga aja hari ini, Yasmin tidak bertemu lagi dengan para santriwati yang so alim itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sapanya pada Ustadz yang mengajarinya mengaji. Ustadz itu tersenyum manis lebih manis dari madu ke arahnya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Malikul Ihsan Huwaidi, Ustadz tampan kesayangan Yasmin. Waalaikumsalam. Yasmin, ayo kita mengaji sekarang, sahut Ihsan lembut. Di sana sangat ramai, banyak yang mengaji. Mulai dari anak-anak, hingga orang tua pun juga ada. Makanya Yasmin sangat bersemangat, dan ingin merasakan menjadi santri, sebab mengaji seperti ini saja sudah membuat hatinya merasa tenang, apalagi menjadi santri pikirnya. Selesai mengaji Yasmin langsung pulang. Tapi ia pulang sendiri, karena Ihsan ingin sholat maghrib dan isya di masjid. Sedangkan Yasmin ingin memasak untuk makan malam. Ia tahu mulai hari ini Ihsan akan tinggal di rumah lagi. Jadi Yasmin ingin memasak makanan yang enak untuk makan malam nanti. Wah, Yasmin, kamu semangat banget masaknya. Pasti karena Ihsan sudah pulang ke rumah lagi ya, goda Umi Arfah. Biasanya waktu Ihsan tinggal di pondok, Yasmin masaknya tidak bersemangat, lebih banyak melamun. Pipi Yasmin langsung merona, karena digoda oleh mertuanya. Aku cuma kangen sama dapur aja, Mi. Jawab Yasmin sekenanya. Mana mungkin Yasmin menjawab iya. Gengsi besti, gengsi sekali. Oh, Umi kira kamu kangen sama Ihsan. Ledek Umi Arfah lagi. Yasmin berusaha sekuat tenaga menetralkan wajahnya, agar tidak tersenyum. Padahal ia sudah salah tingkah, dan ingin nyengir, karena terus digoda. Oh iya nak, tadi kamu sudah bicara soal mondok itu sama Ihsan. Kini Umi Arfah mengalihkan pembicaraan. Wajah Yasmin malah langsung ditekuk. Udah Mi, tapi Om Ustadz tetap gak ngizinin. Jawabnya lemas. Umi Arfah mengelus punggung Yasmin. Nah, kalau suami kamu tidak mengizinkan, sebaiknya kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mondok ya. Kamu tidak perlu berkecil hati. Umi tahu Ihsan itu tidak akan sanggup jauh dari kamu. Apalagi dalam waktu yang lama. Dia membutuhkan seorang istri yang menemani hari-harinya dan menjaganya. Jika kamu pergi mondok, lalu siapa yang akan menjaga suami kamu? Masa iya dia harus nikah lagi? Umi Arfah sengaja memancing Yasmin. Apakah jawabannya akan sama seperti biasa? Bahwa ia mempersilahkan Ihsan untuk menikah lagi? Atau justru berubah? Ke-37, takut. Yasmin mendelik. Jantungnya hampir melompat mendengar perkataan Umi Arfah. Maksud Umi, Om Ustadz mau nikah lagi? Tanyanya yang malah salah paham. Umi Arfah menggeleng. Enggak nak, tapi kamu harus tahu, setiap laki-laki tidak bisa hidup tanpa istrinya. Apalagi harus tinggal berjauhan dalam waktu yang lama. Bisa saja dia malah terpikir untuk menikah lagi, agar ada yang menemani dan menjaganya. Karena setiap laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Jelas Umi Arfah. Tapi otak Yasmin tidak bisa mencerna sampai ke sana. Ia sudah salah paham aja, dan mengira Ihsan ingin menikah lagi. Oh gitu ya Mi, sahutnya, seolah-olah mengerti dengan penjelasan Uminya. Kini azan maghrib sudah berkumandang. Yasmin naik ke atas untuk sholat maghrib, selesai sholat ia lanjut mengaji. Lalu sholat isya lagi. Semua kewajibannya sudah ditunaikan. Kini ia duduk di balkon kamar, sambil menunggu kepulangan suaminya. Yasmin menunggu Ihsan dengan gelisah. Ia terus menatap ke arah masjid, karena Ihsan tidak kunjungan pulang. Padahal ia dapat mendengar, jika di masjid itu sedang ada pengajian rutin, jadi Ihsan tidak akan pulang, sebelum pengajiannya selesai. Di jam 10 malam, terdengar langkah kaki menaiki anak tangga. Yasmin buru-buru membuka pintu kamarnya. Ternyata tidak hanya Ihsan yang sedang menuju ke kamar. Ada Agil serta Elvira juga. Om Ustadz. Yasmin meraih tangan Ihsan. Mencium lembut punggung tangan itu, lalu memeluk erat tubuh suaminya.
Agil menatap Ihsan penuh tanda tanya. Sebab Yasmin tidak pernah seperti ini, apalagi memeluk suaminya. Itu sama sekali bukan Yasmin. Ihsan hanya menjawab tatapan Agil. Dengan gelengan kepala, ia juga heran dengan tingkah Yasmin, yang super aneh. Om Ustadz sudah makan? Tanya Yasmin, setelah melepaskan pelukannya. Belum sayang? Sahut Ihsan. Ya udah sekarang kita makan dulu yuk, aku sudah masak. Lalu Yasmin merangkul tubuh Ihsan, dan mengajaknya turun ke bawah. Sementara Agil dan Elvira, mereka langsung masuk ke kamar, karena sudah makan. Itu Yasmin kesambet apaan ya? Kok tumben manis banget ke Ihsan? Gumam Agil sambil terkekeh. Elvira pun ikut terkekeh. Mungkin dia sudah berubah kali mas, pingin jadi istri yang lebih baik lagi. Sahut Elvira. Ah, masa secepat itu sih? Perasaan tadi siang juga masih sama kayak dulu-dulu. Apa ini misi biar diizinin mondok kali ya? Entahlah mas, tapi aku juga pingin deh ngelanjutin S2 di luar negeri mas. Gumam Elvira. Deh, kini giliran Agil yang pusing. Enggak, aku juga gak ngizinin kamu kuliah di luar negeri. Ketus Agil. Lah, bukannya tadi siang mas nyaranin Ihsan buat ngizinin Yasmin mondok di luar. Kok aku malah gak boleh? Aku kira mas bakalan ngebolehin aku. Goda Elvira. Ya gak boleh lah, unboxing aja belum. Udah, mau ditinggal aja. Gerutu Agil, sambil mencebik. Elvira masuk ke kamar mandi sambil cekikikan. Entah kenapa ia merasa senang melihat Agil marah seperti itu. Yasmin dan Ihsan sudah selesai makan. Kini mereka sudah kembali ke kamar. Ihsan langsung pergi ke kamar mandi, karena merasa badannya sudah lengket. Ia mandi dan membersihkan diri sebersih mungkin, karena sekarang Yasmin sudah sering menempel di tubuhnya. Ihsan ingin selalu terlihat tampan dan wangi saat bersama Yasmin, agar gadis itu segera jatuh cinta padanya. Ihsan sudah selesai mandi. Ia keluar dari kamar mandi, sudah menggunakan pakaian lengkap. Ihsan memakai kaos lengan pendek, serta celana pendek. Om Ustadz sudah selesai mandinya? Tanya Yasmin, sambil mendekati Ihsan yang sudah duduk di kasur. Ihsan tersenyum. Iya sayang, abang sudah selesai mandi. Jawabnya lembut. Yasmin bersusah payah, mengulurkan tangannya, dan mendaratkan tangan itu di pundak Ihsan. Om Ustadz pasti capek kan? Aku pijitin ya. Tanpa menunggu jawaban Ihsan, Yasmin langsung memijit pelan pundak suaminya. Ihsan hanya menjawab dengan anggukan. Ia juga bingung. Dalam hatinya pun bertanya-tanya. Ini Yasmin kenapa jadi lembut dan perhatian banget ya? Apa dia sudah jatuh cinta sama aku? Batin Ihsan. Ia pun memejamkan mata, merasakan tangan Yasmin yang memijit lembut tubuhnya. Ihsan dapat merasakan kelembutan gadis itu, tidak seperti biasanya yang terpaksa. Setelah beberapa saat, Ihsan mengelus tangan Yasmin. Sudah cukup sayang, abang sudah gak capek lagi kok, kita tidur yuk. Yasmin malah diam. Ia terlihat menunduk. Sayang, ayo kita tidur. Ucap Ihsan sambil berdiri, karena ia ingin mematikan lampu. Yasmin juga ikut berdiri, dan lagi-lagi memeluk erat tubuh Ihsan dari belakang. Ihsan merasakan baju bagian belakangnya basah. Ia melepaskan tangan Yasmin, yang melingkar di pinggangnya, lalu berbalik badan menghadap Yasmin. Deh! Ihsan semakin kebingungan. Karena melihat Yasmin menangis, air mata sangat deras mengalir di pipi Yasmin. Kamu kenapa sayang? Tanya Ihsan seraya mengusap air mata Yasmin. Aku takut. Lirih Yasmin. Kamu takut kenapa sayang? Aku takut Om Ustadz menikah lagi. Yasmin kini sudah sesegukan. Ihsan menautkan alisnya. Abang gak nikah lagi kok sayang. Iya Om memang belum menikah lagi. Tapi baru mau kan? Tuduh Yasmin. Ihsan semakin bingung. Enggak kok sayang. Abang gak mau nikah lagi kok. Istri abang itu cukup satu aja. Yaitu kamu gak ada yang lain. Jelas Ihsan sabar. Beneran Om Ustadz gak mau nikah lagi? Tanya Yasmin lagi memperjelas. Enggaklah sayang. Emangnya siapa yang bilang abang mau nikah lagi? Kamu dengar gosip dari mana? Tanya Ihsan penasaran. Masa iya Yasmin dapat gosip ini dari pondok lagi? Pikirnya. Ihsan takut Yasmin mendengar gosip ini dari orang-orang yang membulinya kemarin. Kata Umi,
Kalau aku mondok di luar negeri, Om Ustadz bisa nikah lagi, karena nggak bisa hidup tanpa istri. Jelas Yasmin polos. Ihsan terkekeh. Sayang, kan kamu gak jadi mondok di luar negeri. Jadi abang gak mungkin nikah lagi. Soalnya istri abang ada di sini sama abang. Berarti kalau aku tetap mau mondok, Om Ustadz mau nikah lagi. Yasmin menatap serius wajah suaminya. Pikiran jahat Ihsan muncul. Ini bisa saja dijadikannya ancaman, agar Yasmin tidak lagi merengek minta mondok di luar negeri. Ihsan mengangguk pelan. Ya bisa jadi sayang. Jawabnya. Sebenarnya Ihsan tidak berniat untuk menikah lagi. Sekalipun Yasmin mondok di luar negeri. Tapi ia ingin menjadikan itu senjata untuk mengancam Yasmin. Karena ia tidak ingin ditinggalkan dalam waktu yang lama. Tangis Yasmin malah semakin pecah. Huhuhuhuhuhuhu. Om Ustadz jahat, Om Ustadz tega sama aku. Keluhnya sambil terseduh. Makanya kamu jangan tinggalkan abang sendiri ya sayang. Abang gak sanggup hidup sendiri. Timpal Ihsan lagi. Iya aku sudah melupakan rencanaku untuk mondok di luar. Aku akan tetap di sini aja nemanin Om Ustadz. Putusnya. Di dalam hati Ihsan ingin melakukan selebrasi, karena merasa menang. Ke-38, mendaftar jadi istri kedua. Setelah beberapa saat, Ihsan tersadar. Ia baru ingat, jika biasanya Yasmin sering memintanya untuk menikah lagi. Tapi kali ini Yasmin malah takut. Ihsan menikah lagi. Ihsan baru tersadar. Ini adalah perubahan yang sangat luar biasa. Om Ustadz janji ya, jangan nikah lagi. Aku gak mau diduakan. Aku cuma mau jadi istri satu-satunya. Pokoknya aku gak mau diduakan. Lenyek Yasmin manja. Iya sayang, abang janji gak akan nikah lagi kok. Istri abang cukup satu yaitu Yasmin Nafisa. Cup. Ihsan mengecup singkat pipi Yasmin. Membuat detak jantung Yasmin kembali jedak-jeduk. Dan salah tingkah, Ihsan dapat melihat semburat merah di pipi Yasmin. Hati Ihsan berbunga-bunga. Sebab tanda-tanda cinta sudah mulai terlihat jelas di diri Yasmin. Di pagi harinya, seperti biasa, Ihsan sholat subuh di masjid. Sedangkan Yasmin, sholat subuh di rumah. Selesai sholat Yamin langsung pergi ke dapur untuk memasak. Sementara Ihsan masih berada di masjid. Selesai sholat subuh, ia memutuskan untuk mengaji terlebih dahulu di masjid. Karena kalau sudah pulang ke rumah, ia tidak akan bisa mengaji lagi. Bawaannya hanya ingin berdua dengan Yasmin. Setelah selesai mengaji, Ihsan langsung pulang. Sebab jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ustadz, gak main ke asrama dulu nih? Tanya Azmi saat berpapasan di pelataran masjid. Ihsan tersenyum manis. Entah kenapa hari ini senyuman terus mengembang di bibir merahnya. Padahal biasanya, wajahnya selalu datar dan jarang menyunggingkan senyuman. Gak dulu deh Ustadz. Tolak Ihsan ramah. Cie, yang buru-buru mau pulang. Sudah kangen ya pingin disambut lagi sama istrinya. Goda Agil yang tiba-tiba muncul dari belakang. Ihsan tersenyum malu-malu. Iya dong mas. Sahutnya. Yang masih jomblo malah baper. Ya udah aku duluan ya mau ke asrama. Ucap Azmi. Gak mau ikutan ke rumah nih. Sarapan bareng-bareng di rumah. Ledek Agil sambil terkekeh. Gak Ustadz. Takut dijadiin obat nyamuk. Tolak Azmi dengan wajah masam. Agil dan Ihsan terkekeh melihat tingkah Azmi. Biasanya laki-laki itu sangat senang diajak main ke rumah. Tapi semenjak Agil dan Ihsan menikah, ia jadi ogah-ogahan diajak main. Sayang kamu masak apa? Tanya Ihsan setelah mereka tiba di dapur. Aku masak sup ayam Om Ustadz. Sahut Yasmin, lalu ia mengambilkan makan dan minuman untuk suaminya. Ihsan tinggal duduk manis aja. Karena Yasmin benar melayaninya seperti istri-istri pada umumnya. Nak gimana soal mondok di luar J3? Tanya Pak Kiai mencairkan suasana. Yasmin menggelang cepat. Gak J3 bah, aku sudah putusin buat gak J3 mondok. Jawabnya sangat yakin. Seketika semuanya menoleh ke arah Yasmin. Sebab kemarin gadis itu keke ingin mondok di luar. Kok bisa berubah secepat ini? Apa kamu sudah yakin nak? Tanya Pak Kiai memperjelas. Yakin bah, aku sudah memutuskan untuk menemani suamiku aja di sini. Tambah Yasmin. Alhamdulillah Abah ikut senang dengernya. Semoga ini keputusan yang terbaik ya nak. Iya bah,
Ini pasti yang terbaik. Soalnya aku gak mau Om Ustadz nikah lagi. Sahut Yasmin polos. Kamu mau nikah lagi, San? Tanya Pak Kiai menatap anaknya. Enggak, Bah. Sahut Ihsan cepat. Di keluarga ini, sangat dilarang perceraian dan juga poligami. Meskipun poligami diperbolehkan oleh agama, namun Pak Kiai dan Umi Arfah melarang anak-anaknya untuk melakukan itu semua. Tapi kata Om Ustadz, mau nikah lagi kalau aku tinggal mondok, Bah. Aduh Yasmin. Pak Kiai terkekeh. Beliau paham mungkin Ihsan hanya mengancam Yasmin. Selesai makan, Ihsan dan Agil, serta yang lainnya, bersiap-siap lagi untuk pergi mengajar. Kini tinggal Yasmin dan Biasi yang ada di rumah, sebab Umi Arfah juga sedang pergi ke pengajian. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu sangat nyaring. Tetapi tamu itu tidak mengucapkan salam. Biasanya siapapun yang bertamu ke rumah ini selalu mengucapkan salam sebab ini adalah rumah Pak Kiai besar. Yasmin yang berada di ruang tamu pun bergegas membukakan pintu. Mata Yasmin membelalak saat pintu itu terbuka. Mila, Cindy, kalian ngapain kesini? Tanya Yasmin panik. Ia takut Ihsan tahu jika teman-temannya yang suka mengajak main ke klub itu menemuinya. Apalagi ini di rumah Pak Kiai, dua anak itu memang bernyali besar seperti Yasmin. Untungnya mereka memakai pakaian yang cukup sopan, mereka menggunakan celana serta baju lengan panjang, dan hijab pasmina yang hanya terlilit di leher. Entah bagaimana caranya mereka bisa masuk ke rumah ini, melalui gerbang pondok. Kami mau main sama kamu lah, emangnya gak boleh? Jawab Cindy. Gak boleh. Sahut Yasmin ketus. Ya elah, sombong banget, mentang-mentang sudah jadi istri Ustadz. Cibir Mila. Bukan begitu, tapi aku takut suamiku marah kalau pergi main-main lagi sama kalian. Idih, geh, banget sih. Siapa juga yang ngajakin kamu main di luar? Orang kita cuma mau main kesini aja kok. Gak ada niatan buat ngajak kamu main keluar. Jelasin dinginnya. Yasmin menghembuskan nafas lega. Oh, aku kira kalian ngajakin main di luar. Mila dan Cindy celingukan, seperti sedang mencari sesuatu. Padahal mereka baru pertama kali main ke rumah ini. Hei, kalian cari apaan sih? Tanya Yasmin, sembari menepuk bahu Cindy. Suami kamu mana Yasmin? Tanya Cindy tanpa ada rasa malu. Ngapain kalian nyariin suamiku? Tanya Yasmin balik. Enggak, cuma penasaran aja. Kata Cindy suami kamu ganteng banget. Celetuk Mila. Cindy langsung menyikut perut Mila. Mil kok bawa-bawa aku segala sih? Protes Cindy. Lah, kan memang kamu yang bilang. Suaminya Yasmin ganteng banget. Yasmin memicingkan matanya. Tahu dari mana kamu, Cin, kalau suamiku ganteng? Tanya Yasmin penuh curiga. Ia takut jika Cindy diam-diam kenal dengan Ihsan. Kemarin waktu dia ngejemput kamu pas mabuk. Oh, jadi waktu itu, dia yang bawa aku pulang ke rumah. Gumam Yasmin manggut-manggut. Karena dari semalam ia terus bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba ada di rumah? Ingin bertanya pada Ihsan tapi takut. Iya Yasmin. Dia kelihatannya khawatir banget tahu gak sih sama kamu. Kamu beruntung banget deh bisa dapetin laki-laki kayak gitu. Udah ganteng alim. Baik. Sayang lagi sama istrinya. Puji Cindy. Yasmin mencebik. Mendengar Ihsan dipuji oleh wanita lain. Tahu tapi aku gak cinta kok sama dia. Timpal Yasmin. Ia memang belum menyadari tentang perasaannya. Cindy dan Mila terkesiap. Kamu serius? Tanya mereka berbarengan. Yasmin mengangguk pelan. Wah, parah banget kamu. Masa suami gantengnya gak ketulungan kayak begitu? Kamu gak cinta? Memangnya tipe laki-laki kayak apa lagi yang kamu cari? Kan kalian tahu sendiri aku gak percaya cinta. Dan aku juga gak punya cinta untuk siapapun. Ya termasuk dia. Sahut Yasmin santai. Oke. Aku tahu. Tapi masa laki-laki setampan dia belum bisa mendapatkan hati kamu sih? Gerutu Cindy. Terus kalian udah pernah ngelakuin itu gak? Tanya Mila tanpa dosa. Mulut teman-teman Yasmin memang 11-12 dengannya. Sama-sama tidak beretika dan tidak disaring. Yasmin menautkan alisnya. Itu apaan? Yasmin balik bertanya. Yang diranjang. Bercinta.
Jelas Mila, seraya mencontohkan dengan kedua tangannya. Aku gak mau. Sahut Yasmin cepat. Wah, kebangetan kamu Yasmin. Berarti kita bisa daftar nih. Buat jadi istri kedua. Kami siap kok melayani dia lahir batin. Ucap Mila tanpa dosa. Padahal ia belum pernah bertemu dengan Ihsan.